Kepada beliau disilakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha kullal maqsud. Ya Jawadu ya Ma'bud ya Rahimu ya Wadud bi rahmatika ya arhamar rahimin. Jamaah salat Isya yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemarin malam kita membahas tentang masalah di seputar akikah. Makanya saya wasiatkan beberapa hal dan itu sangat berpengaruh ke anak. Makanya 4 malam yang lalu saya sempat menyampaikan bahwa pendidikan anak itu sebenarnya 25% ada pada pelaksanaan akikah. Karena mulai dari rambut bayi yang ditimbang itu dengan dinilai emas, itu sangat besar pengaruhnya kepada anak nanti kelak di hari-hari mendatang. Jadi ini sangat penting bagi orang tua, karena kebanyakan kita sebenarnya ketika anak lahir kemudian diakikah justru dibelikan emas untuk dipasangkan ke bayi. Padahal mestinya itu nanti umur 11 tahun baru dipasangkan emas. Tapi karena kalau kita terlalu cepat memasangkan emas ke anak-anak, jadi itu karena sebenarnya kalau emas itu adalah nilainya anak-anak kita. Jadi usahakan itu bukan uang yang disedekahkan ya, tapi memang ditimbang, ditakar berapa beratnya rambutnya itu, rambut pertamanya, makanya disebut rambut bayi yang lahir bersamanya. Karena itu kan mengandung kurang lebih 4 juta virus, dan itulah yang menyerang antibodi anak. Makanya di Perancis itu jelas bukan negara muslim, tapi rumah sakit Perancis itu menetapkan aturan bahwa bayi yang lahir itu tidak boleh dikeluarkan kecuali semua rambutnya dulu harus dicukur. Karena dia mengetahui racun dan virus yang terkandung pada rambut bayi. Itu Rasulullah sudah sangat luar biasa. Nah, kadang-kala kita tidak mencukur itu. Makanya anak itu kalau dicukur rambutnya ketika umur 7 hari kelahiran, itu akan bersih, mengkilat mukanya. Itu segar sekali. Cuma nanti kalau lewat baru dicukur itu tidak. Makanya saya juga sampaikan dalam satu kitab itu Imam Karim Hafiz Al-Hafizi itu mengatakan, siapa yang mencukur anaknya di setiap hari Rabu selama 40 Rabu berturut-turut. Jadi mencukur anak itu di hari Rabu. Jadi misalnya sudah diakikah hari keberapa, nanti Rabu setelah itu cukur. Jadi itu selama 40 Rabu. Maka anaknya itu insya Allah akan menjadi ulama ahli fikih. Jadi kalau mau jadi anak itu paham hukum agama dengan mudah, maka cukur dia di hari Rabu selama 40 Rabu. Makanya di Jawa itu masih ada pondok pesantren yang melakukan tradisi itu. Jadi santri baru yang masuk itu di hari Rabu dicukur. Nanti setiap Rabu itu bercukur. Nah, itu selama 40 Rabu baru berhenti. Itu masih ada beberapa yang menerapkan itu. Tapi sebenarnya kalau kita buka dalam risalah itu, ini bukan hadis. Saya cari kemarin di kitab ensiklopedia hadis, itu saya tidak temukan hadisnya. Tapi ketika buka dalam kitab, ada salah satu kitab itu pada ilmu Tabaqatus Saniliyatul Kubra, ternyata ada di catatannya itu, di catatan kakinya
dijelaskan bahwa itu sebenarnya adalah perkataan ulama ahli hikmah. Saya lihat di dalam hadis. Karena kalau yang hukum bercukur itu yang sunnah, kan ada beberapa hari, termasuk memotong kuku itu kan dianjurkan itu pada hari Senin. Kemudian yang kedua adalah hari Kamis, yang ketiga adalah hari Jumat. Itu sunnahnya yang memotong kuku. Sebenarnya bercukur juga di situ. Jadi kalau mau memotong kuku, usahakan memotong kuku itu kalau bukan hari Senin, potong hari Kamis. Kalau bukan hari Kamis, potong hari Jumat. Jadi di kitab hikmah itu, siapa yang memotong kuku di hari Senin, maka akan Allah berikan kekayaan. Siapa yang memotong kuku di hari Selasa, itu akan kena musibah. Istilahnya tidak akan memotong kembali kecuali nanti ada darahnya yang menetes. Kalau dia memotong kuku di hari Rabu, pasti akan kena penyakit itu, termasuk penyakit gatal yang biasa itu yang muncul kayak pano, apa namanya, kayak jerawat. Ya situ kan ada muncul yang sakit, itu kan memotong kuku di hari Rabu. Kalau hari Kamis itu dijauhkan dari penyakit. Kalau hari Jumat itu diberikan keberkahan oleh Allah. Kalau hari Sabtu, itu yang akan digerogoti penyakit. Gerogoti penyakit itu artinya dia punya penyakit yang kronis kayak kanker. Dari situ sebenarnya kalau di kitab hikmah jelasannya, kalau hari Ahad itu kehidupannya akan susah, termasuk hari Sabtu itu. Jadi makanya kalau di kitab, dan cara memotong kuku itu kan jari telunjuk, kemudian jari tengah, kemudian jari manis, kemudian jari kelingking, baru kembali ke jari. Diawali dari kanan-kanan. Ke kiri juga begitu. Itu supaya tidak kena penyakit kulit seperti panu. Kalau orang memotong kuku seperti itu, insya Allah tidak kena panu itu, yang belang-belang kulitnya itu. Jadi itu jari telunjuk, jari tengah, jari manis, baru kelingking, baru ke jari. Kalau tidak mau miskin, jari manis dulu, baru jadi ibu jari, baru kembali ke jari tengah, baru jadi kelingking, baru kembali ke ibu jari. Jadi memang ada dua versi itu. Jadi tinggal Anda mau pilih mana. Kalau kaki itu dari kanan ke kiri, jadi hanya langsung sekaligus. Kalau tangan itu di rumah, jadi ada dua versi, jadi jari telunjuk, jari tengah ke bawah, baru kembali ambil ibu jari. Kalau yang tidak mau miskin, jari manis dulu, baru ibu jari telunjuk, baru jari tengah, baru kelingking, baru ibu jari. Begitu juga sebelah kiri. Nah, jadi kalau di kitab hikmah itu diajarkan. Sebenarnya hikmah itu begini, Pak. Hikmah itu kan sebenarnya adalah ulama-ulama yang kasyaf itu memahami hakikat pelaksanaan sesuatu. Itu dibukakan seperti Imam Abu Hanifah ketika dibukakan pandangan kasyafnya bisa melihat kotoran yang terdapat di dalam air bekas wudhu. Jadi dia mengatakan seandainya engkau bisa melihat kotoran yang ada di air wudhu itu, maka menyentuhnya pun engkau jijik. Kecuali air yang melekat pada dirimu itu sangat bersih. Makanya yang terbuang itu tidak semua air yang kita pakai berwudu itu kotor. Ternyata yang melekat pada diri kita itu, Imam Abu Hanifah mengatakan itu sangat bersih dan itu mengkilat. Makanya dilarang oleh Rasulullah melap air wudu yang ada di tubuh. Nah, itu hikmahnya. Jadi ada air yang tinggal di tubuh itu tidak boleh dilap. Cuma kadang ibu-ibu kalau mau pergi ke masjid karena mau pakai bedak, di kampung saya bukan di sini, itu kadang-kadang dihapus. Oh jangan dihapus itu. Itu barakahnya itu luar biasa. Jadi ini penting sebenarnya, ini barakahnya wudhu ini. Makanya saya kemarin mengajarkan itu bahwa minum barakah wudhu, tapi kan tidak selamanya. Yang di ujung hidung dengan di ujung dua siku itu diambil, kemudian bacakan sholawat dan surah Al-Kautsar baru minum. Itu obat. Utamanya kalau ada orang lemah jantungnya, suruh minum itu. Orang lemah fisiknya suruh minum itu. Tapi tidak semua. Kadang 10 kali kita berwudu, untung kalau dapat 2 kali. Ada itu air tidak mau jatuh di ujung hidung, itu geli. Karena kita kasih begini, itu tidak boleh dibuang sebenarnya. Itu obat itu. Karena kalau ada di ujung hidung, pasti ada di ujung siku. Bersamaan itu, ambil ketiganya. Makanya orang mengatakan inna a'tainakal kautsar,
Washolli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Makanya 3. Itu makanya disebut air al-kausar itu. Walaupun nanti ada yang ngambil di langit-langit dicampur, kalau saya enggak. Yang saya dapat di kitab itu cukup dengan yang di ujung hidung, kemudian siku sebelah kanan baru kiri, itu dicampur 3. Kemudian itu diminum. Kalau ada laki-laki lemah syahwat itu juga obat. Sebenarnya kalau kita mau ambil barakahnya wudhu. Kemudian ada banyak hal sebenarnya itu Pak. Termasuk tadi malam yang saya sedikit bahas itu cicak. Itu kenapa Rasulullah mengatakan membunuh cicak dengan 1 kali memukul itu 150 hasanah. Jadi kalau kita temukan cicak kemudian kita bunuh dengan 1 kali memukul, itu dapat pahala 150 dan itu hadis sahih. Tapi kalau 2 kali dipukul baru mati, itu pahalanya menjadi 100. Kalau 3 kali itu 350. Dulu saya kan kok sama-sama membunuh, tapi kenapa bisa berubah? Kan juga jarang kan cicak 1 kali pukul bisa mati. Makanya saya tanyakan ke ulama hadis, ada guru kami itu profesor di bidang hadis. Saya masih punya nomornya, saya sering telepon kalau ada hadis yang saya ingin tanyakan. Bagaimana kedudukan hadis ini, dari mana periwayatnya, dari mana saja jalurnya, di kitab mana bisa kami temukan. Itu saya tanya beliau, kenapa ini bisa berubah pahalanya? Dia bilang begini, Nabi itu membolehkan membunuh cicak, tapi dia tidak membolehkan untuk disiksa. Itu hikmahnya hadis. Jadi karena kalau kau pukul 1 kali, nah mati kan tidak tersiksa. Tapi kalau seandainya kau pukul begini, itu kan cicak jadi trauma kan? Makanya dari situ juga dasarnya kenapa orang yang menyembelih binatang disuruh mempertajam pisaunya supaya binatang tidak merasakan sakit. Makanya dilarang juga itu mempertajam pisau itu di dekat binatang. Kan biasa ada penyembelih begitu. Ambil batu pertajam itu baru dia kasih begini. Sini cepat. Oh, dilarang. Dan di dalam hikmah itu disebutkan, siapa yang memperlihatkan pisaunya ke binatang ketika dia mau sembelih, maka pasti binatang itu tidak akan enak kalau dimasak. Biar bagaimana caranya orang tua memasak tidak akan enak. Palingan airnya yang enak, dagingnya itu dimakan biasa-biasa aja. Kalau diperlihatkan itu pisau. Makanya sunnahnya itu kalau mau menyembelih, pisau diambil, dimasukkan di bawah leher binatang yang mau disembelih. Itu sunnahnya, meletakkan di bawah lehernya. Karena itulah tempat binatang tidak melihat pisau. Jangan kau pakai pisau golok sembelihnya, ikat itu, ada itu. Wah, itu tidak boleh. Jadi apalagi yang larangan Nabi itu, jangan memperlihatkan binatang itu disembelih di depan atau di dekat sahabatnya. Utamanya binatang kurban ini. Biasa kan dikasih berdiri sapi baru disembelih di dekatnya. Oh, itu Nabi melarang. Itu yang dimaksud jangan engkau membunuh 2 kali binatang. Makanya kalau mau menyembelih Pak itu mesti dipisah baru dikasih terpal penutup. Kalau tidak pakai terpal penutup, sekalian ikat semua dulu sapinya sampai dia balik, baru tutup kepalanya, baru sembelih temannya. Itu adabnya dalam menyembelih, itu diatur. Cuma karena kita tidak perhatikan itu kan, pokoknya hantam aja. Padahal itu agama itu luar biasa Pak menjaga. Bahkan binatang saja yang sudah halal untuk dibunuh itu masih ada akhlaknya dalam agama. Ini penting saya wasiatkan, makanya hati-hati yang penyembelihan. Ini yang Pak Imam ini maksud saya. Jadi kemudian ada juga itu Pak yang perlu kita hati-hati kalau anak-anak itu rihil ahmar. Termasuk orang yang sudah melakukan perjalanan baru tiba di rumahnya, jangan langsung masuk ke dalam rumah. Mestinya itu singgah di teras. Karena kan ada jin itu yang mengikuti kita. Pasti itu. Dari masjid begini pasti ada jin yang ikut Pak. Kalau kita pulang ke rumah, makanya kita disuruh mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kalau masuk rumah. Karena itu menutup pintu jin supaya tidak masuk ke dalam rumah. Kan itu bacanya. Makanya kalau kita itu jangan langsung ambil anak kecil, karena itu ada jin, itulah biasa terganggu. Karena anak itu sangat sensitif dengan
makhluk halus. Kemudian rihil ahmar, kalau buka pintu usahakan angin pertama itu dia tidak kena kita, karena itu disebut rihil ahmar, angin merah. Kan ada doanya itu, Allahumma inni a'udzubika minar rihil ahmari wadamil aswadi wada'il akbari. Itu kan ada doanya, dan itu diajarkan Nabi, dan itu doa langsung dari malaikat Jibril ketika cucunya Rasulullah kena rihil ahmar. Rihil ahmar ini Nabi Musa yang kena pertama. Nabi Musa itu sampai jatuh dari kursinya dan tidak bisa bergerak, karena merasa kayak seakan-akan tubuhnya itu lumpuh. Padahal Nabi yang paling kuat itu Nabi Musa, karena kalau Nabi Musa itu mengunci badannya sampai bulu-bulunya itu keluar dari bajunya. Saking kuatnya Nabi Musa, makanya ketika ada yang berkelahi itu dia pisahkan, dia tak pegang kakinya baru dia lemparkan begini, seterusnya dia lemparkan begini, makanya kan meninggal. Makanya itu Nabi Musa dikejar. Itu kan di situ udah awal-awalnya. Makanya dia akan lari sampai ke negeri Madian. Nah, makanya kalau kita mau menghindar dari situ, itu rihil ahmar kan pernah Nabi Musa ingin membunuhnya, tapi dia mengatakan tidak. Aku diciptakan oleh Allah ini seumuran dengan bumi. Makanya Nabi kan mengatakan dalam satu riwayat itu, ya di akhir zaman ini ummati, nanti di akhir zaman umatku itu banyak kena penyakit ini. Dia membawa itu 3 penyakit. Yang pertama adalah penyakit mimisan, keluar darah dari hidung. Yang kedua adalah kanker. Kemudian yang ketiga adalah stroke. Itu 3 penyakit yang dibawa rihil ahmar. Dan itu tempatnya cuma 2, di belakang pintu atau di dalam WC. Makanya kalau ada orang jatuh di WC itu jarang selamat. Terus kalau jatuh di WC itu langsung stroke, dan itu jarang selamat. Itu rihil ahmar. Itulah sehingga kenapa kita dilarang tidur pada 2 waktu itu. Sesudah sholat asar jangan tidur, itu sampai masuk waktu isya, karena di situ dia masuk. Kemudian yang kedua, sesudah sholat subuh itu sampai masuknya waktu duha. Makanya hindari, karena di sini orang banyak kena. Yang stroke ringan itu kan rihil ahmar itu. Makanya ketika cucunya Rasulullah kena itu selama 7 hari. Kemudian Nabi berdoa, datang malaikat Jibril bahwa cucumu ini terkena rihil ahmar Muhammad. Obati dengan doa ini dan sampaikan kepada umatmu untuk membaca doa ini. Makanya kita dianjurkan itu setiap mau tidur baca itu. Allahumma inni a'udzubika minar rihil ahmari wadamil aswadi wadamil akbar, supaya kita tidak kena stroke, kanker, dan juga kerak darah keluar dari hidung. Sudah hafal ya? Nah, bedanya itu perhatikan. Allahumma inni a'udzubika minar rihil ahmari, dari angin merah, wadamil aswadi, dan dari darah hitam. Yang kanker itu kan darah hitam karena pembekuan. Wada'il akbari, dan penyakit besar. Nah, itu 3 doanya. Jadi minar rihil ahmari, wadamil aswadi, wada'il akbari. Walaupun nanti ada lagi doa-doa tambahan itu, tapi itu yang pokoknya. Itu aja yang 3. Kalau sudah hafal, alhamdulillah. Kemudian ini penting juga saya sampaikan pada akikah. Kemarin saya belum sampaikan bahwa itu kalau diantar mestinya masakan akikah itu dimasak sempurna. Saya sampaikan jangan dicampur dengan lombok, tapi kasih dengan bumbu yang manis supaya anak-anakmu itu disayangi orang, tidak dibenci. Kemudian usahakan kita yang mengantar itu karena sedekahnya. Kenapa? Supaya anakmu kala itu bisa berhasil kalau ada yang dia kerjakan. Dan banyak yang menikmati sebenarnya akikahnya, sembelihan binatang akikahnya. Makanya itu hikmahnya luar biasa. Makanya itu kalau dia akikah anak itu mestinya kita bersedekah. Jadi bukan menerima sedekah. Nah, itu kuncinya. Makanya saya katakan ya aja tadi Mas Solo pemah hakikat. Tapi mega tahu biasa pemah hakikat. Nah, borak bani mah kada cetak mijolo. Catat saja dulu, nanti sudah habis baru pergi bayar. Oh, itu jadi masalah itu. Jangan. Jadi makanya saya sampaikan ini hati-hati ya. Jadi akikah itu penting sekali, karena itu akan melepaskan gadaian. Nanti anak kalau dia tidak diakikah,
bapaknya tidak dapat syafaat pahala. Jadi kan begini, kita itu kalau punya anak, dia beribadah, kita dapat Pak. Cuma tidak full. Ada namanya syafaat, bonus didapatkan dari kebaikan anak. Jadi semua anak, kalau 10 anak dan semua sholat, itu kita dapat transfer pahala. Itulah bagian yang tidak pernah hilang. Tapi orang yang tidak mengakikah anaknya, itu tidak dapat, itu menurut Abu Hanifah. Karena dia belum lepas dari gadaiannya. Makanya kalau sesuatu digadaikan, itu kan tidak diambil isinya, penghasilannya. Makanya itu disebut akikah anakmu untuk melepaskan gadaian. Nah, jadi ini penting ya. Makanya ada mengatakan kalau ada anak baru 3 hari lahirnya kemudian meninggal, tetap akikah. Kalau engkau mampu, supaya kau kelak memiliki di hari kemudian. Dan kasih nama. Walaupun sunnahnya akikah itu 7 hari kelahiran. Ini penting saya sampaikan supaya kita betul-betul tapi kan kalau ada anak meninggal itu 3 atau 2 kata Nabi, itu ibu bapaknya, ibunya bukan bapaknya ya, ibunya dijamin akan masuk surga kecuali dia belum musyrik. Jadi kalau ada perempuan ada anaknya belum balik 2 atau 3, itu dijamin ibunya. Kalau bapaknya tidak, belum, hanya ibunya. Kalau meninggal ya, kalau meninggal. Tapi kalau di hadis yang lain mengatakan siapa yang meninggalkan 2 atau 3 anak perempuan ahli ibadah, maka ibu bapaknya tidak disemprot di neraka. Itu jelas syafaat. Hanya bersyukurlah orang yang punya anak perempuan 3 atau 2. Kalau belum punya ya bikin-bikin makin. Ini rugi betul itu kalau tidak punya. Makanya Nabi itu berdoa, perbanyak dari keturunan umatku perempuan, supaya nanti kala kedua orang tuanya itu bisa terselamatkan. Makanya tidak akan terjadi kiamat kecuali 1 banding 50 perempuan, 1 laki-laki 50 perempuan. Makanya nanti dari kemudian yang banyak isinya neraka itu perempuan, karena memang dia jumlahnya 50 lebih banyak dibanding laki-laki. Itu tidak salah ya, jadi itu penting kita doakan. Saya kira ini yang penting saya wasiatkan. Tadi sedikit ada saya tambahkan, ini penting sekali saya sampaikan, tapi nanti saya akan bahas khusus. Itu zakat fitrah Pak. Saya menganjurkan, ini bukan hanya pribadi tapi mursyid-mursyid kami, guru-guru kami itu dari fikih, saya sangat menganjurkan berzakat fitrah dengan beras. Jangan berzakat fitrah dengan uang, berzakat fitrah dengan beras. Kenapa? Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal semua sepakat kalau berzakat fitrah dengan uang itu tidak sah. Ini 3 ulama, itu tidak sah. Dan orang yang tidak sah zakat fitrahnya, tidak ada pahala puasa dan tidak ada pahala qiyam Ramadan dia dapatkan sama sekali. Itu kosong. Karena itu para kota. Itu 3 mazhab. Imam Abu Hanifah membolehkan menggunakan uang. Tapi takarannya Abu Hanifah itu 3,8 kg, bukan 2,5 kg. Takarannya, dan itu tidak pakai beras, tapi dia pakai gandum dan kurma. Karena Abu Hanifah tidak membolehkan berzakat fitrah menggunakan beras. Dia harus kembali ke hadis mutlak, yakni gandum dengan kurma. Jadi hitungannya itu 3,8 kg itu kurma. Berarti sekitar 151 orang, 150.000, hampir sampai 200 lah, 200.000. Jadi kalau mau berzakat fitrah dengan uang, 1 orang itu 200.000. Itu pun Abu Hanifah saja yang membolehkan. Kalau yang lain tidak sah. Makanya saya bilang hati-hati Pak. Kalau saya lebih baik berzakat fitrah dengan beras, itu lebih aman. Karena semua ulama sepakat dengan itu. Karena Abu Hanifah itu tidak boleh dirubah itu yang hadis. Hadis kan mengatakan Nabi menyuruh kita berzakat fitrah dengan gandum dan kurma. Nah gandum dengan kurma dia tidak ganti. Ulama ganti bahwa Nabi itu kan makan gandum, Arab makan gandum dengan kurma, karena itu makanan pokok. Jadi dirubah menjadi berzakat fitrah dengan makanan pokok, mengkonversi jumlah gramnya. Tapi Imam Abu Hanifah satu saknya itu 3,8 kg, berarti 5 liter lebih. Ini susahnya. Makanya kalau saya lebih aman pakai saknya mata sapi. Itu berapa? 2,5 kg, 3,8 liter, 4 liter lah paling amannya. Itu pakai aja penjual beras dekat sekali di sini, pergi ambil di situ. Kemudian kita bawa ke
Pak Imam untuk dinikah. Karena kalau tidak sah itu batal. Karena saya sendiri juga tidak pernah berzakat dengan uang. Itu guru-guru kami menyampaikan. Lebih baik kalau aku berzakat uang, ganti itu kembali. Tapi yang sudah lewat tidak usah diulangi, Pak. Nanti sataki jadi satu karung. Akhirul kalam wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.